Halo, perkenalkan nama saya Dea Kristifani Situmorang, NPM 19010101001 dari grup PGA 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di mana saya akan mengajar dengan tema atau topik cerpen. Oke, saya akan memulainya. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik kan semuanya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya ini dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ketua kelasnya yaitu Budi. Oke, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita di mana materi hari ini yaitu mengenai cerpen. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa sih pengertian cerpen? Oke, itu yang sana. Ya, Rani coba dibilang apa itu cerpen? Ya, betul. Cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, ringkas, dan juga jelas. Nah, cerpen ini biasanya mengisahkan tentang permasalahan satu tokoh saja. Jadi, permasalahan yang dialami hanya dialami oleh satu tokoh saja. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu ada 6. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat itu ada evaluasi. Yang kelima ada resolusi. Yang keenam yaitu koda. Nah, ada yang tahu nggak apa sih abstrak itu? Nah, Budi betul ya. Abstrak itu merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Nah, pada cerpen biasanya abstrak digunakan sebagai pelengkap dalam cerpen tersebut, pelengkap cerita. Nah, abstrak ini boleh ada dan juga boleh tidak ada. Dia bersifat opsional. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi ini menjelaskan latar cerita seperti waktu, seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita tersebut. Jadi, orientasi ini menceritakan tentang latar ceritanya, waktunya itu kapan, malam atau siang hari atau pagi hari, suasananya suasana seperti apa, tempat atau lokasi yang digunakan itu di mana. Nah, di situ akan dijelaskan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal. Jadi ini di bagian ini dijelaskan suatu masalahnya dulu, masalah awal yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi ini menjelaskan tentang masalah awal yang dialami oleh si tokoh. Nah, di bagian ini juga watak tokoh itu dijelaskan. Jadi watak tokoh dijelaskan. Kan di dalam cerpen pasti ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Nah, tokoh yang baik itu disebut dengan protagonis. Tokoh yang jahat atau yang buruk itu disebut antagonis. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi.
Nah, di mana ini? Di bagian ini konflik itu semakin memuncak. Jadi konfliknya sudah paling atas, sudah memuncak banget. Dan di bagian ini juga yang menuju klimaks bagian akhir, dan juga mendapatkan di bagian ini juga mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima itu ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang terjadi di dalam cerpen. Nah, pada bagian ini juga pengarang atau penulis menjelaskan apa saja solusi untuk permasalahan yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Nah, yang keenam itu ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi, nilai atau moral itu akan disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pesan atau nilai moral dalam cerpen itu berbeda-beda sesuai dengan cerita cerpen tersebut, tema cerpen tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi cerpen. Fungsi cerpen itu ada yang tahu ada berapa? Ya, benar, ada 5. Nah, yang pertama itu fungsi rekreatif, yang keenam fungsi estetis, yang ketiga fungsi didaktif, yang keempat fungsi moralitas, yang kelima fungsi religiusitas. Nah, yang pertama fungsi rekreatif, di mana cerpen itu sebagai sarana penghibur untuk pembacanya. Jadi cerpen itu, jadi kalau misalnya kita membaca sebuah cerpen, pasti kita akan terhibur oleh isi cerita yang ada dalam cerpen tersebut, ya kan? Nah, yang kedua, fungsi estetis, di mana cerpen itu di dalamnya pasti memiliki nilai estetik atau keindahan. Jadi di dalamnya itu pasti ada suatu keindahan. Nah, itu yang akan membuat para pembaca merasa puas gitu, memberi kepuasan kepada para pembaca. Nah, yang ketiga fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini di mana cerpen itu berfungsi sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan. Di mana kan sebuah cerpen pasti ada fungsinya, yaitu didaktif, pemberi pembelajaran gitu, supaya kita lebih mengetahui lagi gitu, lebih luas lagi wawasan kita. Nah, yang keempat yaitu fungsi moralitas, di mana fungsi ini berfungsi sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita, untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Nah, dalam cerpen kan tadi ada watak tokoh, di mana watak tokoh itu ada protagonis, antagonis. Nah, di sini nanti penulis bertujuan untuk memberitahu kepada para pembaca mana moral yang baik dan juga mana moral yang buruk. Jadi kita sebagai pembaca harus bijak, harus mengikuti moral yang baik dan juga tidak melakukan moral-moral yang buruk. Nah, yang kelima yaitu fungsi religiusitas. Nah, di mana fungsinya sebagai pemberi pembelajaran yang bersifat religius. Nah, di mana nanti itu akan menjadi contoh baik kepada para pembacanya. Nah, kita lanjut lagi ke ciri-ciri cerpen.
Ciri-ciri cerpen ada 5, yaitu yang pertama, cerpen ini bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen ini memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi dia nggak lebih dari 10.000 kata. Kalau udah lebih dari 10.000 kata berarti bukan termasuk dalam cerpen. Nah, yang ketiga itu, saat membaca cerpen biasanya selesai dalam sekali duduk. Yang keempat yaitu cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima yaitu memiliki diksi atau pilihan kata. Pilihan kata yang ada di dalam cerpen itu tidak rumit, jadi mudah dipahami oleh para pembaca. Yang selanjutnya itu, cerpen memiliki satu alur cerita tunggal. Jadi alur ceritanya itu tunggal, satu jalan cerita saja. Dan selanjutnya itu, kisah dalam cerpen biasanya itu diambil dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, karakter tokoh dalam cerpen tersebut biasanya sangat sederhana. Yang terakhir yaitu di akhir bagian terdapat pesan moral, di mana ada nilai moralnya, ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Nah, sebelum kita masuk ke unsur intrinsik cerpen, di sini Ibu akan membagi secara kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagi ada 4 kelompok, di mana nanti ketua kelompok itu ada Budi, ada Rani, ada Bambang, dan juga ada Dewi. Nanti di sini Ibu akan membacakan sebuah cerpen. Nah, sebelum kita masuk untuk membacakan sebuah cerpen, Ibu akan menjelaskan dulu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu unsur intrinsik cerpen itu yaitu sebuah cerpen itu harus memiliki tema, di mana tema ini merupakan unsur utama yang harus ada di dalam cerpen, karena ini merupakan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, yang kedua itu alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita pada sebuah cerpen. Dimana kan pada sebuah cerpen itu alur ceritanya ada perkenalan dulu, dikenalkan dulu tokoh-tokohnya, ada siapa aja. Terus mulai muncul konflik atau masalah. Lalu setelah itu ada penyelesaian masalahnya. Nah, di dalam cerpen itu alurnya itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Di mana alur campuran itu ada alur maju dan juga alur mundur, jadi dicampur. Nah, yang ketiga setting. Setting itu merupakan penjelasan mengenai latar akan tempat, waktu, dan juga suasana. Jadi setting ini di mana dalamnya itu memberitahu gitu, menjelaskan tempat yang digunakan dalam cerpen tersebut, waktu yang digunakan, dan juga suasana seperti apa yang digunakan. Nah,
Yang keempat itu tokoh. Tokoh ini yaitu pemeran dalam sebuah cerpen. Di mana tokoh itu terdiri dari pemeran utama dan juga pemeran pendukung. Selanjutnya itu ada watak. Watak itu merupakan gambaran sifat dari para pemeran atau tokoh. Nah, watak itu ada 3, di mana protagonis, antagonis, dan juga netral. Netral itu normal, tidak netral normal. Protagonis tadi kan bersifat baik. Antagonis yaitu bersifat jahat atau buruk. Nah, yang keenam itu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Nah, yang selanjutnya itu ada amanat. Amanat itu pesan atau moral. Pesan moral atau nilai yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pesan ini biasanya bentuknya secara tersirat maupun tersurat. Nah, di sini Ibu akan menceritakan satu contoh cerpen. Nah, nanti tugas kelompoknya itu menentukan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerpen yang Ibu ceritakan ini. Oke. Temanya yaitu liburan sekolahku. Usai pembagian rapot di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Ayah dan ibuku mengajakku pergi liburan ke suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Aku pakai baju mana ya? Tanyaku dalam hati. Yang biru saja. Yang biru bagus, tapi yang merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asyik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang. Lalu ayah berkata, "Nak, liburan kali ini kamu di rumah saja ya sama ibu, karena ayah harus ada pekerjaan di luar kota." Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tapi aku harus menerima keputusannya. Hari-hari telah berlalu dan aku hanya menikmati libur sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya juga ingin pergi keluar rumah bersama teman-teman, tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku keluar hanya saat ke pasar dan itu pun juga ditemani oleh ibu. Namun aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti belajar untuk menyambut ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa suntuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat menyuruhku, tapi aku cuma bisa terima dan juga melakukannya. Pada suatu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar." Aku menjawabnya, "Loh, kita mau kemana, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota." "Ya, sekalian, masa kau di rumah terus?"
Sontak aku merasa senang. Yang benar, Bu. Oke, kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu, aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa senang. Aku sudah merasa senang sekali. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti, aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan sore. Nah, untuk tugas kelompoknya itu nanti masing-masing kelompok menentukan unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari contoh cerpen yang ibu bacakan tadi. Oke, kita akan ngambil kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan belajar hari ini yaitu dimana kesimpulannya yaitu cerpen merupakan cerita yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiktif yang dikemas secara pendek, ringkas, dan juga jelas. Jadi, kalau kalian ingin atau kalian hobi menulis, boleh-boleh saja untuk menulis sebuah cerpen. Siapa tahu ada yang ingin menulis sebuah cerpen. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan secara kelompok. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.